Shalom, 早安，大家好。主Yesus爱你，我也爱你。Oke, selamat pagi saudara. Saudara ada sukacita? Tuhan kita baik. Soalnya baru pulang dari China, saudara. Oke. Nah, mari saudara kita tidak buang-buang waktu. Kita mau lanjutkan langsung. Oke, hari ini judulnya. Ini buat saya sebenarnya saudara, oke? Tetapi kalau saya dapat berkat apa dari Tuhan kan kalau saya tidak bagi kan kasihan toh. Ya, jadi mari bagi-bagilah saudara. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Soalnya hidup zaman sekarang saudara banyak ya orang bikin kita sakit hati di dunia dari kecil sampai tua umur 80 lebih pasti ada banyak sakit hatinya, oke? Pasti saudara. Tetapi ya itu Tuhan bilang sakit hati mau biasa saudara, tetapi ampuni supaya kamu diampuni oleh Tuhan. Oke, Matius pasal ke-6 ayat 12. Itu doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, kepada murid-murid semua. Itu ada termasuk satu ayat 12 itu. Dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa kita saudara kepada Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan, kita berbuat salah apa atau apa, kita bilang Tuhan ampuni kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi berarti saudara mengerti, coba perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita rasanya tidak layak minta Tuhan ampuni kita. Betul? Ayatnya begitu. Nah kita baca yang ayat ke-14 dan 15. Dia bilang, Yesus katakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yes. Bukan saya yang bilang saudara, Tuhan Yesus yang bilang. Ya. Jadi saudara ingat baik-baik. Ya. Kita pokoknya mesti belajar supaya mengampuni saudara. Pokoknya dari kecil sampai dalam rumah tangga saudara, sama orang tua, sama saudara saja dari kecil sudah ada ya sakit menyakiti, disakitin, oke? Betul dah. Kan sama anak-anak aja juga saudara jujur terus terang, kadang-kadang anak-anak itu sudah masih kecil kita masih ya dia masih belum berani. Sudah lebih besar makin tua mereka sudah lebih pintar. Kadang-kadang mereka bisa keluar ya koreksi-koreksi, teguran-teguran, kata-kata yang menyakiti orang tua. Yes? Wih, sok tahu aja. Tapi ya itu tidak apa-apa saudara ya. Karena mereka sudah lebih mengerti, kita ketinggalan. Jadi kita itu kadang-kadang merasa sakit, ya. Tetapi kita tidak mesti mengampuni, mesti belajar mengampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, kan? Mereka maksud baik. Nah, jadi Tuhan ajar kepada kita, firman Tuhan bilang, jangan simpan marah sampai matahari terbenam, ya. Jadi kita belajar, saudara, kalau firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, di hati pikiran kita, kita itu bisa terlepas. Ya, dari segala perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Nah, jadi umpamanya di tempat kerja juga ribut. Ada sakit hati enggak di tempat kerja? Ya, Pepe bilang gini. Ya, pulang-pulang sudah cerita ya kepada suaminya begini. Oh, menantu saya juga kerja, pulang datang ada saja ceritanya begini. Tetapi puji Tuhan, ya, karena mereka itu tahu firman Tuhan, jadi tidak simpan lama-lama, saudara. Tapi kalau ada orang yang kalau simpan sampai lama-lama, ya, ada orang simpan lama loh, saudara ya. Nah, begini buktinya itu. Aduh, cerita ulang-ulang, oke? Nanti orang bikin sakit hati, cerita ke sini, cerita ke sana, pokoknya gosip sini sana. Itu namanya belum mengampuni. Ya. Dan juga kadang-kadang hal-hal yang sudah bertahun-tahun
sudah lewat. Jangankan bilang lewat seminggu, kadang itu sampai sudah setahun, 2 tahun, diulangi lagi, diungkit lagi. Itu berarti kita belum mengampuni, betul nggak? Nah, bagaimana? Saudara tahu kalau kita simpan itu kekecewaan, sakit hati, segala macam itu yang sakit siapa? Orang yang kita itu atau kita sendiri? Kita sendiri, ya saudara. Makanya saudara lihat, kalau ada sakit di dalam hati itu, tidak bisa ada sukacita. Ya, orang lagi berguru di mana-mana juga, kita datang kita cemberut aja. Tidak mungkin bisa kan? Sudah bilang anggota tubuh, kalau ada yang sakit, semua juga rasa sakit. Jadi kalau hati sakit, makanya Pastor Yapi sudah khotbah kapan hari, jaga hatimu itu. Jaga dengan segala kewaspadaan. Saya tuh sebenarnya mau memberi gambar apa itu. Hati yang sudah pecah di tengah-tengah. Saya bilang kepada Yapi, terus harus usahakan jahit serapi-rapinya, bikin baik. Itu saudara. Tapi saudara tahu, kita teman-teman, ya hamba Tuhan pun tidak bisa menolong, memperbaiki hati itu. Hati yang sudah luka, hati yang sudah pahit, hati yang penuh dendam, penuh kebencian. Siapa yang bisa tolong? Hanya saudara sendiri dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa, saudara. Oke? Kita tidak bisa. Saudara tahu Petrus, ya, ini kebencian, marah, pokoknya sakit hati segala macam memang sudah dari zaman kuno, dari zaman dulu. Petrus aja juga datang ke Tuhan Yesus kan? Ya, kita mau baca, kita mau lihat. Ini saya mau baca dari ayat banyak ayat, saudara. Ada 15 ayat, saudara ya. Matius pasal 18, 21 sampai 35. Tapi kalau saya pikir, saya bilang begini. Kalau kita baca panjang lebar, saya baca, terus baru kita mau bicara, saudara lupa toh? Sudah lupa lagi. Jadi kita ambil sedikit-sedikit. Jadi kita mau baca di situ tuh. Pasal 18 kita baca dulu 21 dan 22. Kita mau belajar di situ, lihat apa. Jadi, oke. Saudara tahu Petrus toh? Kita juga pasti mau mungkin datang juga sama aja, mungkin lebih jelek lagi dari Petrus dia bilang. Terus kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kenapa 7? Saya pikir begini, 7 ya. Ada hamba Tuhan juga bilang kalau 7 itu angka genap, 7 itu pokoknya angka yang bagus begitu. Makanya Tuhan Yesus pakai angka 7. Ya, tapi tidak apa-apa. Mau 70 kali 7, mau 80 kali 8. Yang penting maksudnya ini tidak terbatas. 70 kali 7 sudah 490 ya. Nah, kalau saudara mesti mengampuni 490 setahun itu juga sudah banyak loh saudara ya. Kadang-kadang mungkin 1 hari. Saya ingat Pastor Yapi, orang kalau bersalah kepada kita, berdosa itu mesti ampuni berapa banyak kali. Pastor Yapi 3 tahun yang lalu, saya baru umur 80, kasih contoh. Ya, saudara, makanya kalau dengar firman itu ingat dengar khotbah itu jangan lupa. Tapi jangan marah, jangan simpan di hati. Bilang begini, Tante Jasmine 1 hari berdosa berapa kali? Ya. Saya bilang banyak. Tapi karena Pastor Yapi sungkan, dia bilang aja 3 kali. Ya, 3 kali mah terlalu sedikit, toh, saudara. Apa saudara ada yang tidak berdosa? Tidak pernah berdosa. Ya. Berdosa terus saudara. Kadang-kadang lihat orang-orang lewat kita tidak tegur aja hati sudah kesel. Ya, sombongnya. Ya. Pokoknya semuanya kecil, dosa kecil, dosa besar kan namanya dosa, oke? Jadi Pastor Yapi hitung lagi, kalau 3 kali, oke, 1 hari, ya kan 1 tahun itu sudah berapa kali? Hitung 900 lebih ya. Berapa dia bilang? Ya, pokoknya banyak lah. Terus sampai umur 80 itu sudah 880 berapa ribu dosa. Nah terus tadi malam saya hitung-hitung lagi, ini sekarang 83. 90 ribu loh saudara, lebih. Jadi setiap hari kita dosa begitu. Jadi kita juga tentu tanya. Tapi saudara ingat, ya Tuhan bilang ampuni, ya kasih itu tidak terbatas. Oke, ampuni terus, ampuni terus.
Ya saudara, kalau saudara, firman Tuhan bilang ini, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dengar baik-baiklah saudara. Jadi kalau ada yang salah tegur, jangan marah loh ya. Firman Tuhan bilang di dalam Lukas, oke? Tegurlah dia, oke? Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata ampuni, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi saudara, kalau dia datang bilang menyesal, dia nggak datang pun saudara, kasih kesempatan lah biar ya ampuni terus saudara, ya ampuni terus, oke? Nah, Roma pasal 12. Coba kita lihat Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21 katakan begini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Oke? Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Oke, berarti dia malu sendiri. Oke, saudara bayangkan kalau tumpuk bara api di kepala, baru suruh jalan-jalan keliling. Ya, itu zaman dulu itu begitu. Kalau orang berbuat dosa, ditaruh begitu bara api di kepala, suruh jalan keliling supaya dia malu sendiri, toh, jadi bisa bertobat. Orang lihat ada bara api, pasti ini orang berbuat dosa, gitu. Ya. Nah, ayat 21 ini penting, saudara. Dengar, ini ayat kesukaan saya. Ayat Om John juga. Jadi kita pegang ayat ini. Kalau saudara pegang ayat ini, saudara akan terlepas, oke, dari dosa. Makanya, oke. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oke. Jadi saudara, kalahkan kejahatan harus dengan perbuatan baik. Oke. Bukan mulut ngomong saja, tapi harus lakukan. Oke, bukan dalam hati saja. Terus saudara bilang, enggak kok, saya enggak marah, saya enggak dendam, ya. Tetapi nanti ketemu orang simpang jauh-jauh, jalan, ya, minggir jauh-jauh, enggak mau lihat mukanya. Enggak, usahakan lakukan yang baik, saudara, ya. Oke. Contoh seperti apa itu? Kalau saudara lihat di Kejadian seperti Yusuf, saudara tahu cerita Yusuf? Kita nggak mau cerita panjang lebar tentang Yusuf, tapi Yusuf itu saudara-saudara benci dia, ya, aniaya dia, oke, buang dia, jual dia, oke. Pokoknya dia hidup itu pokoknya dari muda itu kecil itu menderita, saudara, gara-gara saudara-saudaranya iri hati itu, saudara, oke. Tetapi waktu dia sudah jadi raja, saudara pikir dia balas dendam? Kalau kita enggak, kalau kita di tempat kerja, kita punya kedudukan masih di bawah, terus kita ditekan-tekan sama bos, terus satu waktu kita dapat kedudukan yang lebih tinggi, oke, seperti Ibu Feve, saya harap saja tidak terjadi. Kita mulai tekan yang bawah, ya kan? Balas dendam toh, ya. Dulu lu bikin gua, ya. Dulu lu, ya. Saya mulai masuk kerja, belajar, salah sedikit kamu maki-maki, oke, bikin sakit hati. Ini sekarang gua jadi bos, lu mau apa? Ya. Biasa kan manusia dunia kan begitu, ya. Tapi orang yang punya hati Allah, itu hati Tuhan, itu tidak begitu, saudara. Malah dia naik lebih tinggi, punya kedudukan lebih tinggi, dia malah mengasihani, oke, dan mau melakukan yang baik. Bukan maksud tegur, oke, buat Ibu Pepe, bukan loh ya. Jangan tersinggung, tapi tersinggung kadang-kadang itu baik juga, saudara. Maksudnya ada tangkap toh. Ada tangkap firman Tuhan begitu loh. Nah, jadi Yusuf itu enggak, dia malah dia balas dengan kebaikan, saudara. Saudara lihat di situ, di dalam situ gambar itu Kejadian, saudara. Oke. Pokoknya dia
Oke, kita baca aja. Kejadian 50 ayat 20-21. Memang kamu telah mereka-rekakan waktu anak saudara-saudara dia sudah naik, saudara-saudara datang sujud, oke, minta ampun dia, mereka sudah salah. Dia bilang tidak apa-apa, dia bilang, oke. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa, saudara. Bisa? Kalau orang datang minta maaf saudara, oke, salah, ya. Orang sudah mau berbaik dengan saudara. Jangan sombong, ya kan? Ya dulu begitu, ya kan? Ampuni, berkati, oke? Berkati saudara, berdamai dengan semua orang. Saudara, saya bukan bilang mau sombong, saya cuma mau kasih tahu saudara. Orang kalau mau musuh saya, itu bukan urusan saya. Tetapi saya sudah minta Tuhan tolong saya supaya dari tahun 83 saya melayani Tuhan. Sampai Tuhan panggil saya kembali, saya tidak mau ada musuh. Oke? Tidak ada buat saya. Tapi Tuhan ajar orang bikin sakit hati, orang marah. Kan cepat aja malam mau tidur kan sudah. Ya matahari sudah terbenam, harus sudah mengampuni dong. Harus sudah melupakan dong. Betul enggak? Tapi, nah lebih lagi Tuhan Yesus saudara. Ya belajar saudara. Tuhan Yesus waktu disalib itu. Kita kan dulu sudah khotbah waktu ya Tuhan Yesus disalibkan. Apa? Ya, apa yang dia bilang? Kalau saudara kita yang disalibkan, kita disakiti paling, Bapa hajar mereka, ya kan? Sikat sudah, ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, Bapa, oke, saudara, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, saudara-saudara, di mana saja kita bisa ajakan kadang-kadang. Kita mesti bisa menegur. Kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang sakit saudara. Kita sakit sedikit saudara, betul. Tapi kita mesti terima saudara. Kalau saya itu mengerti sekali karena saya bilang begini. Kalau saya tegur orang, terus orang itu marah, tapi saya dengan maksud baik, ya. Kalau orang ada salah, firman Tuhan ajarkan, ya. Kalau saudara baca di 2 Timotius pasal 4 ayat 2 juga itu saya tidak bacakan. Tapi di situ Paulus ajar kepada Timotius supaya memberitakan Injil. Supaya kalau lihat orang ada salah tegur, oke? Ya betul kita tegur dengan sabar, oke? Dengan dalam kebenaran. Tetapi orang yang kita tegur itu kadang tidak bisa terima. Karena kalau saudara tahu, kalau kita kasih luka, anak-anak luka, saya sudah ulang-ulang ngomong, saya mengerti sekali. Kalau dia jatuh, kita sayang dia, kita kasih dia yodium, ya. Sakit enggak? Dia berteriak enggak? Dia tendang-tendang kita enggak? Ya. Tetapi kan nanti kan jadi baik, ya. Jadi saat itu orang itu merasa sakit hati, kita tidak apa-apa. Ampunilah, ya. Ampuni saudara. Teguran itu pasti menyakiti saudara, ya. Lebih-lebih lagi ada luka banyak. Ya, ini salah, itu salah. Tapi kalau kita tidak tegur, saya kalau rasa tidak tegur, oke, saya rasa saya bersalah. Saya ini memang terlalu lancang, makanya kalau dibenci orang ya dah heran juga. Kemarin di persekutuan Messenger, si Yani ada di mana itu, sama si Yani kita ke sana. Terus ada hamba ibu yang kasih kesaksian. Nah ini 3 orang duduk di sebelah saya itu, cincang ribut gitu. Kan nggak pada toh, kalau datang itu kan mau dengar toh. Ya, saya nggak bisa diem saudara. Saya tegur, saya bilang maaf ya. Tapi nanti, terus dari mimbar saya bilang, saya minta maaf, saya tegur tadi, ya. Karena kalau saya nggak tegur bagaimana saudara? Nanti tambah-tambah lagi jadi heboh, ya betul. Nah banyak orang, banyak hamba Tuhan, banyak orang, ya sorry kalau ya yang nggak mau apa tuh dibenci orang, mau terus disayang orang, mau terus dikatakan orang, ini orang baik, ya. Oke, si A, mungkin saya kasih nama aja si Yapi, si Pepe, tidak pernah tegur saya. Mereka baik, ya. Padahal itu orang salah toh.
Kira-kira yang berdosa siapa? Angkat tangan aja. Ya. Berdosa, tidak usah malu, tidak usah takut. Betul. Karena itu tanggung jawab kita. Ya, dia terjerumus terus. Ya, kasihan toh. Ya, mestinya kasihan. Nah, tapi ya tegurlah kalau bisa, tegur dengan suara yang manis begitu loh. Kalau saya kan nggak bisa. Ya ini suara saya kan ya begini, orangnya ya kayak begini, saudara, namanya orang Timur ya kan. Jadi sorry aja. Tetapi saya sungguh-sungguh, oke, kalau saya tegur dengan maksud baik, salah. Nah mungkin ya. Kita mengasihi, harus mengasihi, oke. Jadi saudara, ya, jadi berbuat baiklah seperti Tuhan Yesus, saudara. Oke. Nah, Matius 18 ayat 23 dan 24. Tadi sudah 22 toh. Sampai 34 itu ya kita mau cerita sampai 34, tapi saya mau baca dulu 23 sampai 37 aja, oke? 27 sorry 23 sampai 27. Oke, coba itu ada slide di situ. Oke. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja, oke, yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Saudara. Jadi hal kerajaan. Lucunya Petrus datang tanya mau kasih ampun berapa kali. Ya Tuhan sudah jawab, tapi Tuhan kasih tahu hal kerajaan surga, oke? Jadi pengampunan ini hidup, kasih pengampunan kebencian, semua kehidupan kekristenan kita itu adalah hal kerajaan surga, oke? Jadi saudara jangan enak-enak aja begini. Apa saja yang kita perbuat itu harus kita itu pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, jadi dia bilang hal kerajaan surga, oke? Perhitungan dengan hamba-hambanya. 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, jadi Tuhan akan memperhitungkan saudara, oke? Jangan enak-enak aja, oke? Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, didapatkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saya pikir ingat pernah Pastor Nino pernah sharing tentang ini, entah bagaimana ya. Tapi makanya kalau hamba Tuhan datang khotbah, saudara itu jangan cuma mau kepingin lihat, oh iya hamba Tuhan ini lucu, jadi ketawa-ketawa. Banyak teman gitu dengar cerita hamba Tuhan lucu, saya tanya firman apa, nggak tahu pokoknya lucu. Ya, nggak usah ambil lucunya, nggak usah saudara. Dia mau bego-bego ke ngomongnya tepat-tepat lah atau apa, tapi ambil firmannya. Jadi tak bisa lupa itu, ingat itu semua. Harus ingat itu. Makanya saya bilang saudara catat, oke? Catat. Ya, saya tahu catat sudah. Di PP sudah tunjuk. PP catat, ya catat, Nino catat. Catat saudara. Maksud catat bukan karena catat omongan saya hebat, bukan. Catat itu ayat-ayat yang Tuhan lagi ya tegur kita. Itu penting kalau saudara catat, saudara bisa lebih ingat. Kalau cuma dengar saja dia bisa keluar dari sebelah. Betul lah. Masuk sebelah, keluar sebelah. Ya, pulang sudah lupa, ya kesandung aja lupa. Nah, jadi catat saudara, bukan maksud ya siapa saja. Saudara perhatikan saya tahu kita hamba Tuhan siapa saja. Kalau kita catat itu bukan catat omongannya, kita catat ayat firman Tuhan. Tidak bisa catat semua, ayat aja. Nanti kita pulang kita bisa lihat lagi. Kalau kita teringat apa kita bisa lihat lagi. Jadi itu bisa meresap tertanam di hidup kita. Ya, sudah jadi kehidupan kita nanti itu kan saudara. Itu firman itu yang melindungi kita saudara. Ya, jadi kita itu bisa hidup terlindung. Ya, tentu saja bukan berarti kita sudah tidak bisa berbuat salah. Tentu masih ada salahnya. Tetapi lumayan. Ya kalau kita ingat firman Tuhan itu. Oke, jadi kita baca terus, oke? Jadi orang yang utang 10 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya, oke? Kita hutang, kita harus bayar. Kita punya dosa, kita harus tanggung jawab, oke? Karena upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian di bawah. Oke, kematian kedua saudara, oke, di bawah. Oke, jadi saudara kita mesti perhatikan. Oke, ayat 26. Maka
Oke, sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya. Oke, luar biasa apa enggak itu, saudara? Kita berdosa, kita manusia berdosa. Kita sudah datang waktu kita terima Tuhan Yesus. Kita mengaku semua dosa kita. Oke, Tuhan mati, dia angkat semua dosa. Kita mengaku dosa kita. Ya, Tuhan hapus semua dosa kita. Ya, itu dosa yang saya punya itu berapa? 90.000 lebih itu. Ya, saya datang minta ampun, Tuhan hapus. Nah, luar biasa enggak Tuhan? Kasihnya itu luar biasa, saudara. Makanya saudara jangan ragu-ragu. Oke. Jadi, oke, 10.000 talenta itu kapan hari Pastor Nino sudah terangkan toh. Satu talenta 6.000 dinar, ya. Jadi 10.000 talenta berarti 60.000. Hai, bukan 60.000, 60 juta. 60.000. 60 juta ya. Begitulah kira-kira saudara, pulang hitung saja saudara. Banyak loh saudara. Ya. Kalau mau dipakai itu seperti saya ya, saya punya ya begitu juga banyak lah begitu. Oke. Saya punya itu, saya hitung tadi malam itu jadi 90.885 ya Pi. Supaya tahu, oke. Saya tidak sakit hati kan. Kita tetap hopeng kan. Sih. Tetap ada teman tidak suka. Kenapa Pastor Yapi mesti ngomong Tante Jasmine? Kenapa tidak contoh diri sendiri? Saya bilang karena dia teman baik saya. Dia tahu saya sayang dia. Tidak akan marah. Ya kan? Apa? Ya. Tapi betul. Ya kan? Banyak dosa kita. Oke. Nah. Dia luar biasa kan? Oke. Jadi Matius 18 kita baca terus ayat 28. Sampai jadi sudah ingat dosa banyak itu ya sampai 30. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak. Beda dengan raja tuh saudara, dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Jahat nggak tuh? Ya, oke. Jadi maksudnya ini bukan omong hutang kecil, hutang besar 1 dinar. Yang hutang 10.000 talenta itu mesti kerja berapa tahun? Kira-kira 200-an ya. Hampir 200 tahun saudara baru bisa bayar habis itu. Karena gaji 1 hari 1 dinar, iya kan? Ya, jadi 1 hari 1 dinar, 1 tahun baru 365 dinar. Kapan habisnya itu? Ya, 60 juta dinar itu ya. Nah, besar sekali ya. Tetapi ini hutang cuma 100 dinar. Ya, 100 dinar kerja ya kira-kira 3 bulan ya. Ya, hampir 3 bulan ya. 3 bulan dia sudah bisa ganti. Nah, saudara, Tuhan bukan ngomong tentang ini dinar. Maksudnya hutang kita yang dosa besar Tuhan ampuni. Kenapa kita mesti mau pergi tuntut yang kecil-kecil? Orang yang bersalah sedikit, ya kan? Kepada kita. Kalau kita orang omong salah sedikit, kita tidak mau langsung tegur. Waktu itu kita simpan sampai bertahun-tahun. Sampai cerita ke sini, cerita ke sana. Mau menjelekkan orang itu. Ya, apa gunanya? Apa gunanya? Makanya Tuhan bilang, mestinya nggak boleh kan? Tapi kebanyakan terjadi kan? Kalau tidak terjadi, Petrus sudah datang ngomong sama Tuhan kan? Kalau tidak pernah terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah terangkan sampai demikian. Betul tidak? Ya. Oke, jadi kita hati-hatilah. Kita teruskan lagi. Ayat yang ke-55. Oke, kita sudah baca. Kita sudah baca sampai 34 tadi ya. Mana dia? Oke. Oh, tadi sudah. Itu apa itu? Oh, oke, 30. Saya lihat. 28 sampai 30, 31 sampai 34. Oke. Oke. Maka belum ini. Oke, kita teruskan. Oke, yang ayat 31.
Tadi kita baru sampai 30, betul lah? Oke. Tetapi ia menolak toh, tidak mau toh. Yang utang 100 dinar ini orang ini jahat. Temannya utang 100 dinar dia kasih masuk penjara. Suruh bayar sampai selesai. Bayar sampai habis. Nah, ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah aku hapuskan karena engkau memohonnya kepadaku." Oke, seperti kita. Oke. Hai Jasmine. Oke. Seluruh dosa-dosamu sudah kuampuni. Ya, tidak hukum kamu. Oke. Tapi dia bilang, oh ini yang jahat. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Akhirnya nggak jadi, saudara. Oke, jadi kita mesti hati-hati, saudara. Oke, jangan sampai. Kalau kita mau ingat-ingat orang punya kesalahan, ya kita. Kalau orang bikin salah kita boleh tegur, kita harus tegur. Tapi bukan kita marah terus kita dendam terus kita jadi benci itu orang karena kesalahannya sedikit. Ya, kita ingat baik-baik kita punya dosa berapa banyak itu yang diampuni oleh Tuhan. Ya, oke. Perhatikan Matius yang ayat yang terakhir, ayat yang 35. Oke. Dia bilang, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi ampuni dengan segenap hati. Oke, supaya Bapamu di surga tidak menghukum saudara dan saya. Ya, kalau tidak akan terima pembalasan. Kadang-kadang kita lupa hidup di dunia penuh kekacauan. Makanya firman Tuhan bilang jangan hidup di dalam daging. Kamu akan binasa. Tapi hiduplah dipimpin oleh roh, hidup di dalam roh, maka kamu akan selamat. Bagi sering Horda sudah sering bilang, pokoknya hidup di dalam roh, oke? Hidup di dalam pimpinan roh. Jangan ikut-ikut mau hura-hura ikut ini, lupa segala firman Tuhan, saudara. Jangan mau jadi orang gereja, datang gereja pulang terus sudah hidupnya lain di dunia. No, jadi anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yes. 1 Yohanes pasal 5, tidak ada situ tapi saudara catat, saudara dengar. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kamu menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Oke? Jadi perintah Tuhan, ya, kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu, itu tidak berat. Kalau pakai kekuatan sendiri, ya memang berat. Tetapi kalau bersama Tuhan, itu tidak berat. Oke, Pastor Yapi 2 minggu lalu kan bilang, firman Tuhan Yesus yang bilang, kalau orang tampar pipi sebelah, kasih lagi sebelah. Mana bisa, saudara? Tidak pernah ada kejadian mau begitu, toh? Ya, tapi sebenarnya maksud Tuhan bukan orang tampar terus pergi kasih. Itu memang contoh yang terlalu berat ya. Tapi maksudnya jangan balas, oke? Mengampuni, oke? Jangan balas, terima saja. Dia tampar sebelah lagi juga tidak menjadi soal. Tetapi kita tidak bisa jujur tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Makanya kalau orang-orang yang masih keluar dari semua ini, masih marah dan masih mau benci dan apa segala macam, kita harus tahu karena level dia kerohaniannya masih belum beres. Oke? Masih belum sampai. Dan ingat lagi, kita ampuni karena Tuhan belum selesai bekerja. Tuhan masih terus bekerja ya dengan tiap orang itu. Tetapi kita juga jangan masa bodoh, biarkan saja. Karena kalau tahu-tahu saja ya meninggal, kan kasihan, tidak ada kesempatan. Makanya tanggung jawab kita semua ini, oke? Kita semua pelayan-pelayan Tuhan, semua anak-anak Tuhan, semua umat Tuhan punya tanggung jawab yang harus memperhatikan teman-teman kita supaya kita sama-sama bisa sampai.
Jadi jangan diam-diam saudara. Saudara biar diam-diam, betul. Kita tegur. Nanti sebentar saya kasih tunjuk ayat. Sekarang juga baik. Saya tidak tulis itu, tapi 2 Timotius pasal yang ke-4. Ini bagus juga saudara. Ini baru saya dapat kemarin. Saya sharing kemarin. 2 Timotius pasal ke-4 ayat kedua. Oke. Penuhilah panggilan pelayananmu. Oke, Paulus tulis kepada Timotius, oke, muridnya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Oke, jadi jangan diam. Oke. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, yaitu pengajaran firman Tuhan. Oke? Jadi kita tegur bukan maksud apa? Supaya semua kita bisa hidup sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Kalau kita jadi Kristen, saudara pikir, oh sudah dibaptis, terima Tuhan Yesus, terus diam-diam aja, terus masuk surga? No. Makanya Tuhan bilang, Tuhan itu turut bekerja segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu, Dia izinkan. Oke, Dia izinkan, oke. Yang tidak baik pun Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, oke, bagi orang yang mengasihi Dia. Supaya itu maksud Tuhan, supaya Tuhan izinkan supaya kejadian-kejadian itu membentuk kita, supaya kita bisa jadi sama seperti Kristus. Kita bisa tahan banting, kita bisa berubah, kita bisa makin menjadi sempurna. Oke. Jadi kejadian-kejadian yang menekan kita atau menyiksa kita atau kita merasa menderita, bukan itu untuk menghancurkan kita, bukan. Tetapi maksud tujuannya supaya membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Kita makin berseru kepada Tuhan. Karena kita tidak sanggup minta tolong Tuhan. Oke. Jadi ingat baik-baik saudara, jangan takut menegur, oke, menasihati, oke. Karena kalau tidak, kasihan orangnya. Ya, tegurlah. Kan tidak apa-apa. Ya, ingat kembali. Waduh, saya takut tegur nanti dia marah. Oke, kalau ada luka kan pasti sakit, ya kan. Tetapi yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Ya, oke. Nah. Terus oke, kenapa saya bilang kita bisa? Karena Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Thank you. Saya tidak tulis terlalu banyak karena nanti PowerPoint saya terlalu banyak, nanti ini yang mau ini bilang, Tante Jasmina ada-ada aja. Itu kapan hari itu saya punya cuma sebenarnya 9 dibikin jadi 16 itu. Dirubah sama Pastor Yaki, oke. Nah. Jadi saudara, kasih Allah kalau ada di dalam hati saudara dan saya, firman Tuhan bilang yang sudah disurahkan oleh Roh Kudus. Kita semua punya Roh Kudus kan? Tapi kita punya Roh Kudus, tapi kadang kita tidak peduli. Roh Kudus mau ngajar kita, mau tegur kita, mau apa. Kita sebenarnya Roh Kudus yang Tuhan kasih itu untuk mengajar kita sebagai penolong. Apa yang kita tidak bisa, Dia bisa tolong kita. Oke, kita lupa apa, Dia bisa ingatkan kita. Jadi kita penting perlu sekali itu Pak selalu bilang, ya hidup sama-sama dengan Roh Kudus, saudara. Makanya saya bilang, kalau saudara di rumah, saya tidak tahu dengan saudara. Kalau saya sama suami sekarang, ya dengan anak menantu ya mereka tidak biasa. Suami istri. Di rumah tiap hari itu ngomong firman. Rumah tiap hari ngomong tentang kejadian-kejadian kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Oke. Saudara tidur, saudara ya bisa kaget bangun turun, saya sudah bilang. Saudara ingat-ingat firman Tuhan. Saudara dulu di rumah ya, dulu diam-diam, walaupun saudara bilang lagi nonton TV atau apapun saudara berbuat, saudara masak, saudara kerja apa, saudara tetap bisa berhubungan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ingatkan kita firman-firman Tuhan yang perlu. Sungguhan saudara, kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita terlindung. Saya selalu pikir, apa itu firman Tuhan itu saya mau menjadi pagar untuk hidup saya. Jadi kalau saya mau keluar, ada firman. Saya mau mencang ke sini, ada firman, saudara.
Kalau kita tidak ada firman Tuhan, ya hidup semau gue aja, hura-hura ke sini, hura-hura ke sana, menyenangkan sendiri, oke? Apa? Hidup untuk Tuhan, hidup hanya untuk Tuhan. Semua yang kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Ya kita menikmati, kita pergi holiday, oke? Kita pergi holiday, kita menikmati. Ucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di dalam sepanjang perjalanan holiday ada firman yang diberitakan. Oke? Kalau ada kesempatan kita keluarkan omong. Kalau tidak ada kesempatan dengan perbuatan kita, kehidupan kita. Untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu tujuannya kita kalau bersama-sama teman. Mesti ada, saudara. Saudara bisa? Jadi jangan pergi hura-hura terus tidak ada Tuhan sama sekali, tidak pernah ngomong Tuhan, lupa Tuhan pokoknya. Oh, makanya saya tidak setuju pergi poco-poco segala macam itu, saudara. Ya, saudara poco-poco goyang-goyang, saudara. Ya, oke, never mind. Dan saudara penting Pak Gideon sering ngomong, Pak Gideon ngomong terus, Pak Gideon kalau kadang-kadang kita ini pelupa, cepat lupa, jadi kalau ngomong terus. Saudara tahu saya khotbah tentang pengampunan ini tahun berapa? Coba, ada yang ingat? Saya mau kasih hadiah. Saya periksa tahun 2010 dan ada sandiwara. Apa itu namanya? Main sandiwara kecil, ya. Ada Tante Erlingka yang main juga. Saudara tidak ingat? Saya ingat. Ya, saya ingat anak-anak saya. Kok saya kayak baru khotbah? Saya periksa semua. Ya, ketemu tahun 2010. Cukup lama tuh, saudara. Jadi kalau hari ini kasih ingat lagi Tuhan, kita bersyukur, terima kasih sama Tuhan untuk semua itu. Oke, kita terus. Oke. Saya bikin ini luar biasa, tapi pas bisa data lama. Oke, kasih Pak. Nah, kita mau lihat Markus pasal 11 ayat 20. Saudara, saya kasih ayat-ayat firman Tuhan di kertas ini penuh dengan ayat firman Tuhan. Karena ini ayat-ayat ini yang bisa menolong kita, saudara. Ingat baik-baik. Saya bisa ngomong-ngomong aja, ya kan, cerita-cerita tanpa kasih tahu saudara ayat. Tapi kalau kasih tahu begini, saudara catat, saudara bisa pulang. Saudara cuma tinggal catat pendek aja. Oh iya, Tante Jasin, Markus 11 ayat 24-26. Oke. Pulang baru saudara baca lagi. Sekarang dengar sekarang keluar begini. Kalau saudara duduk diam-diam dan tidak apa-apa, saudara dengar dia keluar. Kadang-kadang kita duduk diam itu, saudara, itu iblis itu bisa bikin kita ngelamun, saudara. Nanti pikiran kita lari ke sini, lari ke sana. Nanti kadang-kadang aduh, mobil saya sudah kunci belum? Oke. Nanti kompor sudah mati belum? Oh, terus sebentar saya mau diajak makan. Jadi begitu, saudara. Kalau saudara lagi catat, kadang-kadang saudara catat. Kalau saudara pergi kuliah itu kan saudara catat. Waktu saya sekolah Alkitab itu, saudara, saya catat, saya ngantuk tapi saya harus catat. Sampai catat pulang saya mau baca kembali, ini tulisan sudah ke sana. Pernah terjadi enggak? Pernah toh? Jadi bukan saya saja kan? Pernah saya tuh sampai ngantuk setengah mati tapi saking mau catat itu garisan di sini sudah dia pergi ke sana terus. Tapi catat, saudara, catat terus begitu, saudara. Tuhan akan menolong. Oke. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Oke, bersyukur. Tapi baca yang kedua. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dia ulang lagi. Nah, saudara, ayat 24 dia sudah bikin senang kan? Ya, kita semua anak-anak Tuhan minta aja, doa. Tuhan janji, Tuhan pasti kasih kok. Ya, percaya sudah terima. Tapi kok enggak terima-terima? Oh, kok enggak terima-terima? Ya itu ayat 25. Karena datang berdoa itu bukan datang terus berdoa, masih benci teman-teman, masih maki-maki, masih pokoknya gosip gini, pokoknya siar berita-berita yang menjelekkan orang. Ya,
Saudara, kalau mulut itu masih jalan siar-siar, oke, masih ngomel-ngomel kemana, orang bikin salah ini, satu cerita ke semua, itu berarti belum mengampuni dan tidak usah datang doa. Ya, ayat 24 tidak berlaku buat orang yang begitu. Ya, hatinya yang jahat begitu, tak berlaku. Dan dia bilang ampuni dulu, ya, mau angkat tangan berdoa, oke, ampuni dulu. Saya pernah cerita. Lama sekali, tahun 80 lebih, oke. Saya marah teman saya di tempat kerja di Menzies Hotel. Tahun 80 lebih loh saudara. Saya masih Kristen baru, masih baik. Marah dia, saya bisa keluar kata, don't you ever talk to me. Ya kurang ajar enggak itu, tidak mengampuni. Tapi masih baru, belum tahu tuh Pak. Datang di gereja hari Minggu saudara. Tidak peduli tuh, menyembah Tuhan, angkat tangan. Itu di dalam hati, ya seakan-akan ada yang bilang begini, oke. Kalau lu di surga, lu punya teman yang lu benci itu ada di sebelah lu masih bisa angkat tangan? Saya kasih turun tangan. Tak bisa angkat tangan. Belum ada di surga. Tapi ditegur begitu, langsung tangan turun. Sudah tidak bisa angkat saudara, terlalu berat. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sayang saudara. Tuhan selalu sayang kita. Tuhan itu selalu kasih jalan keluar. Terus dalam hati tergerak bilang begini. Oke, saya bilang Tuhan, besok hari Senin toh saya pergi kerja, saya akan minta maaf. Dan saya akan mengampuni. Saya salah, saya minta ampun Tuhan. Oke. Jadi Senin itu saya pergi makan, saya tidak jam makan, saya tidak pergi makan. Saya pergi berdoa dan saya begitu datang saya mau minta maaf dia. Dia duluan datang ke saya. Itu Tuhan baiknya, ya. Dia duluan datang. Dia bilang, Jasmine, ya, can I go for my break now? Oh, of course. Dengan hati senang. Ya. Terus ya, sejak itu baik. Karena hati kita sudah, Tuhan sudah tolong, kita sudah minta ampun Tuhan dan kita sudah rela, ya. Cuma begitu aja saudara. Tidak usah saya datang berlutut sama dia minta ampun. Tidak, Tuhan tidak perlu kasih begitu, saudara. Saudara mengerti? Belajar itu saudara. Tapi mesti tulus dengan Tuhan saudara. Jangan paksa. Kadang-kadang kita punya perasaan sudah terlalu tebal atau apa tuh. Jadi ada dosa, ada segala macam. Roh Kudus sudah tahu, dia tidak peduli, angkat tangan saja. Yang penting orang lihat saya angkat tangan. Pujian kita, oke, tidak sampai di surga. Oke. Betul saudara? Oke. Matius pasal yang kelima, ayat 21-24. Kita cepat sudah mau selesai. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong loh saudara ya. Bukan Yasmin loh ya. Saudara lihat baik-baik kalau di Matius pasal 5 siapa yang ngomong? Tuhan Yesus, oke? Kepadamu, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, saudara. Oke, jangan marah Jasmine, kasihan saudara. Jangan marah, saya minta maaf kalau saya salah. Ampunilah saya. Jangan sekali-kali marah, nanti saudara dihukum. Saya Tuhan yang bilang loh. Nah, hukuman apa saya tidak tahu. Oke. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahan itu. Puji Tuhan, ya. Sama kayak ajaran yang tadi, sama dengan kejadian, oke? Pokoknya Roh Kudus kasih ingat, saudara taatlah, ya kan, bikin beres, saudara, oke? Ya Tuhan bisa jadi senang. Saudara, dekat-dekat dengan Tuhan, jangan jauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kalau saudara jauhkan dari kasih karunia, saudara terlepas dari pimpinan Roh Kudus, saudara akan mengalami banyak-banyak perkara yang tidak kita inginkan. Ya, jadi hidup baik-baik, saudara. Hidup itu rasa-rasa. Kalau saudara itu punya roh, saudara punya roh membedakan roh, punya toh. Semua harus punya roh membedakan roh. Oke.
Itu paling penting saudara, oke? Jadi bergaul itu mesti tahu di mana yang Tuhan suka, di mana yang kita harus bergaul. Ini orang siapa yang ya kita bagaimana? Kita mesti bisa tahu, saudara. Ya, tetapi saudara tetap berada bersama-sama Tuhan. Tetapi ingat, maafkan saya mau katakan, saya sampaikan ini untuk saya. Oke, sebenarnya, tapi saya share ya dengan saudara karena saya sayang saudara, supaya kita semua sama-sama belajar. Akhir Efesus pasal 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, Tuhan berkati saudara. Saudara jangan harap kalau kita mau kasih mesra, oke? Saudara, ingat baik-baik, semua orang tidak sama. Ada yang bahasa introvert, apalah ini segala macam, saya tidak mau tahu. Tapi ada orang tidak bisa, dia diam. Kita yang mesti datang kepada dia, betul enggak? Ya, saya tuh mengalami itu. Saya ribut sama Pak John, oke, banyak tahun karena saya mengharapkan mesra-mesra, dia tidak bisa. Saudara, orang kepingin dicium, tidak pernah datang cium, oke. Orang kepingin dirangkul, tidak pernah rangkul. Orangnya bukan begitu. Saya ada teman. Nah, Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidup saya. Dan saya mengerti sekali. Akhirnya Tuhan bukakan. Apa yang kita mau orang perlakukan buat kita, kita aja lakukan. Jadi dia diam-diam, saya yang datang cium. Ajar kepada murid-murid mereka barusan. Oh, ada teman saya. Teman saya minggu lalu saya ajarkan kepada begitu juga. Dia bilang, dia pegang kupingnya, tahu maksud apa. Tidak mungkin mau. Ibu-ibu sombongnya minta ampun. Jadi suami diam-diam kita datang cium. Ya datang cium. Suami diam-diam kita datang bilang, I love you daddy. You are very nice. Ya, saya ribet-ribet minta cerai. Untung dia nggak cerai saya. Ya, jadi akhirnya saya yang time to time lah, bukan orang gila ya. Time to time saya bilang bukan orang gila, saban hari datang cium, saudara datang rangkul, kurang kerjaan. Oke. Tetapi saudara mesti berani, oke, mesti berani melakukan itu karena saudara kepingin saudara tahu itu baik, oke, itu menyenangkan. Lakukanlah, jangan harap orang yang lakukan. Orang kan sifatnya lain-lain, diem, betul enggak? Lain tak bisa. Jadi yang bisa, yang romantik ya, yang suka romantik punya, datanglah. Oke, saya bilang kepada suami, dia ketawa aja. Daddy, thank you for not divorcing me. Saya bayangkan dulu saya minta cerai, jago-jago lagi, ambil surat lagi dari kantor, sok-sokan. Ya, orang kalau lagi ya belum ada Tuhan begitu, benar. Ya, ikut hebatnya sendiri. Rasa perempuan juga rasa hebat gitu loh. Ya, tapi kalau sudah ada Tuhan dah, oke? Sudah ada Tuhan dah. Jadi untung kalau saya pikir kalau saya diceraikan waktu saya tidak ada Tuhan, waduh. Nggak tahu ada di mana. Ya, puji Tuhan semua sudah ada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya mau naikkan pujian, saya silakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau meresponi firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah pujian yang tadi kita naikkan. Dengan pujian itu yang kita naikkan kepada Tuhan itu mengingatkan kita akan kasih Yesus. Amin. Yang mengubah, kasihnya yang selalu ada, kasihnya yang selalu mengampuni sehingga kita pun bisa melepaskan pengampunan. Haleluya. Ini kami datang Tuhan, kami mau responi firman-Mu. Biar setiap kami boleh hidup senantiasa di dalam pengampunan, mengampuni orang-orang yang mengecewakan, melukai hati kami. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku,
bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan, ingat kasihnya hai jiwaku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih. Satu kali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oleh karena kasih-Mu, Engkau hari ini mengajarkan kepada kami. Supaya kami selalu ingat akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu. Kami ingat Tuhan bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan kami. Luka-luka kami, luka hati kami, Tuhan juga sudah menyembuhkan. Dan kami ingat salib-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kami teringat semua kasih-Mu, kasih-Mu yang sudah ada juga di dalam hati kami. Biar juga Tuhan ajar kepada kami, Roh Kudus tolong kepada kami, supaya kami juga bisa mengasihi orang lain yang bersalah kepada kami sekalipun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berikan segala puji, hormat, syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita angkat tangan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara dan saya dan memberikan kami, kita semua, damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah bersama dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dan biarkan Roh Kudus selalu menolong kita semua supaya kita bisa hidup untuk mengampuni semua orang, mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Kasih-Mu bebaskanku.